Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama mari kita sampaikan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih-Nya kita masih dapat menjalani kehidupan kita dengan baik-baik saja. Nah, perkenalkan saya Cynthia Lafaizah Sihaloho, mahasiswa dari Universitas Negeri Medan. Akan berbicara sedikit tentang kurikulum di Indonesia, di mana kita sudah ada 11 kurikulum, mulai dari kurikulum 1947 sampai sekarang kurikulum Merdeka. Besar harapan saya melalui video ini apa yang saya sampaikan dapat membantu dan saudara-saudari dan teman-teman sekalian dalam memahami perkembangan kurikulum di Indonesia. Nah, mari kita masuk ke kurikulum pertama. Kurikulum pertama adalah kurikulum 1947. Nah, kurikulum ini adalah kurikulum pertama di Indonesia dan kurikulum pertama pasca kemerdekaan, di mana karena ini adalah kurikulum pertama di Indonesia yang merupakan kurikulum peralihan dari kurikulum kolonial Belanda saat itu, maka pembelajaran di sini masih identik dengan pendidikan karakter, teman-teman. Masih berhubungan tentang bagaimana menumbuhkan rasa-rasa nasionalisme dan rasa patriotisme dalam diri peserta didik. Nah, kurikulum ini adalah kurikulum sebagai pengganti sistem pendidikan kolonial Belanda saat itu yang sudah dipakai hampir beberapa abad ya teman-teman. Meskipun di Indonesia tidak semuanya dapat mengenyam pendidikan saat itu, namun kurikulum ini adalah kurikulum pertama yang akan mengalami perubahan terus-menerus ke selanjutnya. Nah, proses pembelajaran di kurikulum 1947 ini menggunakan separate subjek kurikulum, di mana tidak ada hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya, dan tidak ada hubungan antara mata pelajaran tingkat bawah dan tingkat atas. Nah, itu adalah tentang sistem pembelajaran di kurikulum ini. Nah, jelas pada proses pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia, teman-teman. Lalu jumlah mata pelajaran di sini disesuaikan ya, teman-teman. Mulai dari sekolah rakyat berjumlah 16 bidang studi, lalu SMP dia berjumlah 17 bidang studi, dan SMA kejuruan sebesar 19 bidang studi, dan itu dipisah-pisah ya teman. Namun hampir rata-rata pembelajaran di sini bidang-bidang studi ini masih berhubungan dengan pendidikan karakter, pendidikan moral, dan menanamkan jiwa-jiwa patriotisme dan nasionalisme. Nah, selanjutnya adalah kurikulum 1952. Nah, kurikulum ini adalah kurikulum kedua pasca kemerdekaan yang merupakan penyempurnaan juga dari kurikulum 1947 tadi. Nah, kurikulum ini terbentuk atas landasannya itu berupa Undang-Undang Nomor 44 tahun 1955 ayat 3 yang menyatakan pada masalah pendidikan itu menjadi dua, mulai dari pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan menengah umum. Jadi di sini fokus pada sistem pendidikan di standar menengah, teman-teman. Jadi kalau sekarang ini mungkin disebut dengan antara SMP dan SMA, antara SMA dan SMK. Di antara ada sekolah menengah umum dan sekolah menengah kejuruan. Nah, tujuan pendidikan kurikulum 1952 ini adalah membentuk manusia yang susila dan cakep dalam kehidupannya sehari-hari, membangun sikap demokratis dan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Artinya, pendidikan di sini melalui kurikulum 1952 ini harus atau mampu membentuk kesejahteraan masyarakat, teman-teman. Nah, di sini juga ada mempersiapkan peserta didik ke arah pendidikan yang lebih tinggi. Artinya kurikulum harus mempersiapkan peserta didik itu mulai dari jenjang awal pendidikannya, TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Jadi guru mempersiapkan peserta didik itu mengikuti pembelajaran di jenjang selanjutnya, di jenjang yang lebih tinggi lagi, teman-teman. Nah,
Di kurikulum ini juga tidak hanya fokus pada peserta didik, namun fokus juga ke tenaga pendidikannya teman-teman. Jadi tenaga pendidik ahli disesuaikan dengan bakat dan minatnya serta kebutuhan masyarakat. Jadi artinya di sini tenaga pendidik itu dilatih dan dibentuk untuk agar memiliki keterampilannya masing-masing. Mungkin kalau sekarang itu disebut guru mata pelajaran bidang studi. Jadi dia memiliki minat dan bakat dan kemampuan akan mata pelajaran itu, seperti itu teman-teman. Nah, namun kelemahan di kurikulum ini ya, itu karena pembelajarannya berpusat pada guru atau guru itu adalah role model, maka siswa itu hanya sebagai subjek yang menerima informasi dari guru saja dan tidak ada cara lain untuk mendapatkan informasi di kurikulum ini. Nah, karena guru itu tadi berperan sebagai role model atau model utama, maka guru itu harus memberikan contoh yang baik, etika yang baik, moral yang baik, mengikuti aturan-aturan yang berlaku, yang mungkin ini akan dianggap menyulitkan pendidik, seperti itu. Nah, selanjutnya ada kurikulum 1964. Maaf. Nah, kurikulum ini terjadi atau terbentuk atau landasan perubahan itu karena terjadi revolusi secara besar-besaran di seluruh dunia, teman-teman. Terutama di bidang pendidikan, dan ini berpengaruh secara besar terhadap negara Indonesia. Sehingga untuk menyesuaikan itu, untuk berproses kepada itu dan agar Indonesia tidak ketinggalan, maka dibentuklah kurikulum 1964 tadi sebagai solusi atas revolusi yang telah terjadi. Nah, landasan pengembangan ini tadi sudah saya jelaskan di revolusi di bidang pendidikan yang skala besar tadi. Nah, tujuan pendidikan di sini agar anak manusia itu atau anak Indonesia itu mempunyai kesiapan mental yang baik untuk bersaing di negara-negara besar lainnya, terus memupuk budi pekerti luhur, dan ini memang masih menjadi ciri utama di pendidikan di kurikulum awal ya teman-teman, karena ini adalah kurikulum pasca kemerdekaan. Jadi ini masih identik dengan pendidikan karakter dan moral. Nah, ini memperluas pengalaman dan kebiasaan positif agar peserta didik cekatan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita membiasakan peserta didik itu memiliki kebiasaan yang positif agar dia memiliki indera untuk merasakan kondisi sosialnya tanpa kesulitan, seperti itu. Nah, proses pembelajaran di sini disebut dengan pancawardana ya teman-teman, di mana ada 5 bidang studi. Di sini ada pengembangan moral, kecerdasan, emosional atau artistik, dan keterampilan dan jasmani. Ini adalah 5 bidang studi yang disingkat menjadi pancawardana, dan proses pembelajaran di sini dijalankan dengan metode gotong royong terpimpin. Itulah mengenai proses pembelajaran di kurikulum 1964. Nah, di kurikulum ini juga pemerintah menetapkan hari Sabtu itu sebagai hari krida, di mana peserta didik itu memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang ia suka sesuai minat dan bakatnya. Contohnya, jika peserta didik itu suka akan kesenian dan olahraga, maka ia memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan kesenian dan olahraga di lingkungan sekolah. Nah, di sini masih sama dengan dua kurikulum sebelumnya, masih menggunakan subjek kurikulum, yaitu tidak adanya hubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain. Nah, ada juga mata pelajaran tambahan di kurikulum ini ya teman-teman, yaitu mata pelajaran civis, di mana dengan tujuan membentuk warga negara yang bercirikan manifold Uzbek. Dan ini adalah penutup untuk kurikulum 1964. Selanjutnya, setelah kurikulum 1964, maka terbentuklah kurikulum 1984. Nah, kurikulum ini landasan pengembangannya adalah TAP MPR ya.
Kitab MPRS nomor 17 strip MPRS strip 1966 tentang agama, pendidikan, dan kebudayaan. Dan kurikulum ini terbentuk atas adanya dekret presiden pada tahun 1959 yang menyatakan bahwa Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu secara murni dan berkelanjutan. Mengapa demikian? Mengapa dekret presiden ini menjadi alasan terbentuknya kurikulum 1968 ini? Karena sebelum tahun 1968 Indonesia pernah mengalami perubahan undang-undang, teman-teman. Undang-undang dasar itu tadi, di mana pada tahun 1945 Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada tahun 1950 ada perubahan dari Undang-Undang Dasar 1945 ke Undang-Undang Dasar sementara 1950. Maka pada tahun 1984 landasan pengembangan itu adalah dekret presiden yang ada pada tahun 1959 di mana yang menuliskan bahwa Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan keberlanjutan. Nah, tujuan pendidikan di kurikulum 1968 ini adalah pendidikan ditekankan pada pembentukan manusia yang berjiwa Pancasila sejati, jasmani yang sehat dan kuat, kecerdasan, moral dan budi pekerti, serta berkeyakinan berkeagamaan. Dan ini masih tidak jauh-jauh berbeda dengan tujuan pembelajaran di dua kurikulum sebelumnya. Di sini juga pendidikan ditekankan pada pengembangan individu. Jadi artinya teman-teman di sini adanya sifat individualis, di mana pendidik fokus pada kemampuan individu saja, kemampuan diri sendiri gitu. Hampir tidak ada instrumen tentang kegiatan pembelajaran yang berskala berkelompok seperti itu. Dan ini dapat berdampak pada kemampuan sosial peserta didik. Nah, proses pembelajaran di sini sudah berbeda dengan tiga kurikulum sebelumnya. Jika di kurikulum 3 sebelumnya, kurikulum 1947, 1952 sampai 1984 itu menggunakan separate subjek kurikulum, maka di kurikulum 1968 kurikulum 1968 ini sudah menggunakan kredit subjek kurikulum, di mana artinya ada hubungan antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain, dan ada hubungan antara mata pelajaran tingkat bawah dan tingkat atas, seperti itu. Nah, ada juga tadi itu teman-teman, meskipun sudah ada muatan pelajaran materi itu tadi berhubungan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya, antara mata pelajaran tingkat bawah dengan tingkat atas, namun kendalanya masih bersifat teoritis, teman-teman. Hampir tidak memiliki ikatan dengan kondisi masyarakat saat itu. Dia hanya berfokus pada teori-teori saja, tidak ada ikatannya dengan kondisi masyarakat dan kebutuhan masyarakat saat itu. Nah, struktur kurikulum di sini juga berubah, teman-teman, dari Pancawardhana di kurikulum sebelumnya, di kurikulum 1964, di kurikulum 1968 ini berubah, teman-teman, dari Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar dan kecakapan khusus. Nah, itu mengenai kurikulum 1968. Selanjutnya mengalami lagi perubahan yang disebut dengan kurikulum 1975. Nah, di kurikulum ini puncak konflik tentang kurikulum berlangsung, karena kurikulum ini mendapat banyak respon negatif atau dapat kritikan tajam dari berbagai pihak, terutama tenaga pendidik, teman-teman, di mana dianggap kurikulum ini membebani atau membebankan
membebankan pendidik itu dengan berbagai administrasi yang harus dimiliki oleh guru. Nah, kurikulum 1975 ini di sini sudah mulai masuk perkembangan ilmu komunikasi dan ilmu teknologi, teman-teman. Jadi sudah ada desain pendidikan modern di sini. Nah, prinsip-prinsip kurikulum 1975 ini adalah berorientasi pada tujuan pendidikan. Nah, sebenarnya ini hampir sama dengan tujuan-tujuan pendidikan sebelumnya, di mana setiap mata pelajaran itu berfokus dan memiliki tujuan fokus pada tujuan pendidikan nasional seperti itu, dan ini tidak memiliki perbedaan khusus dengan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Nah, namun di yang kedua ada menekankan pada efisiensi dan aktivitas dalam hal waktu dan daya. Jadi maksudnya di sini kurikulum 1975 ini sudah fokus pada efisiensi dan aktivitas waktu pembelajaran. Waktu pembelajaran disesuaikan, aktivitas pembelajaran juga disesuaikan, tidak memberatkan peserta didik dan tidak memberatkan tenaga pendidik, tidak mengurangi tidak mempercepat pembelajaran, namun tidak membosankan juga seperti itu. Yang ketiga adalah mengatur pendekatan sistem internasional yang dikenal dengan prosedur pengembangan sistem internasional atau PPSI. Yang keempat dipengaruhi oleh psikologi tingkah laku dengan menekankan pada stimulus respon dan latihan. Ini adalah teori behaviorisme, teman-teman, di mana peserta didik itu atau siswa itu, di mana teori ini mengatakan bahwa peserta didik itu berhak mencari dan menentukan dan berperan aktif pada proses pembelajaran seperti itu. Nah, yang terakhir adalah mengadop pendekatan interaktif dan yang artinya setiap pengajaran tertuju pada tujuan-tujuan pendidikan. Ini hampir sama dengan prinsip yang pertama tadi yang berorientasi pada tujuan pendidikan. Dan ini tidak perlu saya jelaskan lebih dalam lagi kepada teman-teman. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa kurikulum ini banyak mendapat kritik negatif ya dari tenaga pendidik dari berbagai pihak? Itu karena dianggap memberatkan pendidik dengan administrasi yang ada. Di sini saja yang saya paparkan ada 6 administrasi yang harus dimiliki guru. Yang pertama adalah petunjuk umum, petunjuk pembelajaran itu harus dimiliki guru. Yang kedua tujuan internasional khusus. Yang ketiga materi pembelajaran, alat pembelajaran, media pembelajaran, kegiatan belajar mengajar, sampai evaluasi saja harus dikuasai oleh guru. Hal inilah yang menjadi alasan, beberapa alasan, menjadi salah satu alasan kenapa kurikulum ini banyak mendapat kritik. Selanjutnya adalah kurikulum 1984. Nah, teman-teman, kurikulum ini adalah penyempurnaan dari kurikulum 1975 tadi yang banyak mengalami konflik atau protes dari tenaga kependidikan ya, teman-teman. Nah, landasan pengembangan kurikulum 1984 ini ada berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan nomor 0209/U/1984 tanggal 2 Mei 1984, teman-teman, yang disempurnakan dalam surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1984 tanggal 26 Oktober 1984. Dan yang kedua adalah surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0261A strip 1985 tanggal 29 Juni 1984, teman-teman. Itu adalah landasan-landasan yuridis yang melatar belakangi perkembangan kurikulum atau terbentuknya kurikulum 1984 ini, teman-teman. Nah, tujuan pendidikan di kurikulum ini adalah meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan ini udah jelas dan tidak perlu saya perjelas kembali, teman-teman.
Yang kedua adalah kecerdasan dan keterampilan. Nah, keterampilan yang dimaksud ini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk kebutuhannya dan untuk negara dan bangsa. Nah, mempertinggi budi pekerti yang luhur ini hampir sama dengan tujuan yang pertama tadi tentang meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ya teman-teman. Lalu memperkuat kepribadian dan semangat kebangsaan, ini hampir sama juga. Membangun manusia-manusia yang bertanggung jawab atas pembangunan dirinya sendiri dan bangsa. Dan tujuan-tujuan pendidikan ini tadi dikemukakan dalam Depdikbud tahun 1984 teman-teman. Teman-teman boleh cari juga di filenya tentang dokumen Depdikbud tahun 1984 teman-teman. Nah, di kurikulum 1984 ini lahirlah kembali aliran psikologi yang jika yang pertama tadi kita sudah bahas tentang aliran atau teori behaviorisme, maka di sini lahir kembali aliran psikologi humanistik. Nah, teori psikologi yang memandang bahwa anak sebagai yang aktif mencari sendiri, menjelajah dan meneliti lingkungannya. Artinya teori ini memandang bahwa anak itu memiliki kemampuan untuk mencari, menentukan dan menganalisis apapun yang ia dapat atau apapun yang diketahui dari lingkungannya, teman-teman. Nah, pendekatan proses pembelajaran di sini disebut dengan cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning SEL, di mana siswa itu sebagai subjek belajar dan guru itu sebagai fasilitator yang mendampingi saja teman-teman. Siswa dituntut untuk berproses secara mandiri, dimulai dari mengamati, mengelompokkan, mendiskusikan, melaporkan, dan mengevaluasi. Ini hampir sama dengan pembelajaran yang dengan penggunaan pendekatan saintifik teman-teman atau saintifik. Ini hampir sama. Nah, setelah kurikulum 1984 terbentuk lagi lah kurikulum 1994. Nah, landasan pengembangan kurikulum ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Putusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060 Stripu 1993 tanggal 23 Februari 1993. Untuk melengkapi informasi teman-teman boleh cari juga file atau dokumen-dokumen tentang undang-undang ini di tahun 1993. Nah, tujuan pendidikan kurikulum 1994 ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan dengan fokus pada pengembangan siswa secara holistik. Holistik ini menyeluruh, di mana kita atau pendidik itu berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu secara keseluruhan, tidak memandang satu hal dengan satu hal yang lain, tidak memandang antara kaya miskin, tidak memandang jelek atau gantengnya, tidak memandang anak pejabat atau anak gelandangan. Yang penting secara keseluruhan dan semuanya berhak mendapatkan kualitas pendidikan yang sama. Nah, karakteristik kurikulum atau pendidikan di kurikulum 1994 ini adalah berbasis kompetensi. Nah, yang pertama ini berbasis kompetensi ini tadi hampir sama sudah saya jelaskan juga di kurikulum sebelumnya, di mana peserta didik itu harus memiliki kompetensi-kompetensi dasar yang untuk membantu dan mendukung dalam kehidupannya sehari-hari, teman-teman. Nah, menerapkan pendidikan tematik, inklusif, fleksibel, dan implementasi pembelajaran. Jadi, setelah peserta didik itu belajar di sekolah, maka diharapkan adanya implementasi pembelajaran itu di lingkungan masyarakat. Nah, mengintegrasikan pendidikan karakter ini sudah hampir dan sudah kita bahas di kurikulum-kurikulum sebelumnya, tidak terlepas dari pendidikan karakter, terus mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Karena ini adalah penyempurnaan dari kurikulum 1984 tadi, di mana sudah ada aliran psikologi humanistik. Jadi guru itu mempersiapkan peserta didik yang aktif mencari dan menentukan
dan memproses ilmu pengajarannya sendiri atau ilmu pengetahuannya sendiri, teman-teman. Nah, pendekatan evaluasi secara holistik ini, secara holistik itu adalah menyeluruh, tidak satu-satu seperti yang saya tadi, tidak memandang antara kaya dan miskin, tidak memandang antara orang pintar dan orang bodoh, namun secara keseluruhan jika sama semua, teknik evaluasinya tidak berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan di kurikulum 1994 ini, teman-teman. Yang pertama adalah keunggulannya, inklusif dalam mengakomodasikan keberagaman siswa. Nah, pendidikan di sini tidak memandang tadi saya bilang tadi orang kaya orang miskin, orang pintar orang bodoh, ganteng cantik atau jeleknya tidak dipandang ya. Namun pendidikan di sini harus mengakomodasikan, harus secara keseluruhan termasuk keberagaman siswa, budaya, ras, agama dan lain sebagainya. Nah, fleksibel dalam implementasi. Nah, pembelajaran di kurikulum ini tadi sudah kita jelaskan juga harus ada implementasian dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi di sini disebut juga dengan, kalau sekarang disebut dengan aspek psikomotorik, teman-teman. Aspek keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Lalu memperhatikan pembentukan karakter siswa dan partisipasi aktif siswa. Ini juga tadi sudah kita bahas bagaimana tadi teori humanistik tadi itu mempengaruhi proses pembelajaran. Nah, kekurangannya cenderung tidak memadai dalam keadaan keterampilan, praktik, dan profesional untuk kesiapan dan persiapan dunia kerja. Di sini pembelajarannya karena masih bersifat teoritis tadi, agak susah untuk pengimplementasiannya tadi. Meskipun di awal tadi sudah saya jelaskan harus ada kesesuaian mata pelajaran, kesesuaian pengalaman belajar di kelas itu dengan kondisi masyarakat di sana. Jadi kebutuhan masyarakat di sana harus dipenuhi juga di wilayah itu. Namun pada nyatanya kekurangan itu implementasian pada penggunaan pengetahuan tadi itu masih, karena masih bersifat teoritis, itu masih kesulitan untuk pengimplementasian, teman-teman. Nah, yang kedua, cakupan pembelajaran yang terlalu banyak. Di sini karena terlalu banyaknya mata pelajaran mungkin dan terlalu banyaknya teori-teori yang masuk, jadi kayak keluar kiri masuk kanan keluar kiri seperti itu. Nah, itu dia tentang kurikulum 1994. Nah, itu yang kita bahas tadi kan masih kurikulum tahun 1900-an ya, teman-teman. Selanjutnya kita masuk pada kurikulum 2000-an. Nah, setelah kurikulum 1994 tadi, terbentuklah kurikulum baru yang bernama kurikulum berbasis kompetensi yang dibentuk pada tahun 2004. Nah, baik, landasan pengembangan kurikulum 2004 ini adalah teori baru lagi. Di sini masuklah teori konstruktivisme. Jika sebelum-sebelumnya ada teori yang lama ya, teori behaviorisme dan teori holistik, maka sekarang ada lagi teori konstruktivisme. Maaf, yang menganggap bahwa siswa belajar untuk membangun ilmu pengetahuannya sendiri dan guru hanya berperan sebagai fasilitator. Nah, jika di kurikulum sebelumnya atau di kurikulum awal seperti di kurikulum 1947, kurikulum 1952 sampai 1960-70 itu gurunya kan berperan sebagai role model ya, berperan sebagai model utama. Nah, sedangkan di kurikulum tahun 2000-an, terutama di kurikulum tahun 2004, maka guru itu hanya berperan sebagai fasilitator, teman-teman. Guru itu hanya membantu saja dan mendampingi, tidak menjadi role model lagi. Nah, landasan yuridisnya itu ada pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Teman-teman bisa buka juga ini dokumennya di Google, bisa ada kok. Nah, tujuan pendidikan di kurikulum 2004 ini adalah
memberdayakan sekolah dan dalam mengembangkan kompetensi atau sasaran. Jadi di kurikulum ini, pengembang kurikulum itu memberikan kesempatan kepada sekolah untuk menentukan sasaran-sasaran pendidikannya. Jika di kurikulum sebelumnya kan, pengembang kurikulum itu langsung menentukan, atau dinas pendidikan itu langsung menentukan bahwa tujuan pendidikan di mata pelajaran ini adalah ini, tujuan ini adalah ini. Namun pada kurikulum ini berbasis kompetensi ini, maka pengembang kurikulum itu memberikan kesempatan kepada sekolah untuk menentukan sasaran kompetensi mana yang harus dimiliki, disesuaikan dan dikondisikan dengan kebutuhan peserta didik, kebutuhan wilayah, kebutuhan masyarakat, dan ketersediaan sarana prasarana sampai kemampuan dan kondisi wilayah itu disesuaikan dengan aspek-aspek. Karena seperti ini, tidak mungkin Nadiem Makarim tahu semua kebutuhan peserta didik itu sama di setiap wilayah. Mungkin saja kebutuhan kompetensi di wilayah Jawa berbeda dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat di Sumatera Utara, seperti itu. Yang kedua adalah menekankan pada capaian kompetensi mau individu maupun kelompok. Bagaimana individu itu, bagaimana dia percaya akan dirinya sendiri, percaya akan kemampuannya sendiri. Ya, lalu yang kelompok itu atau klasikal itu, bagaimana ia mengakomodasi atau memiliki kepercayaan dengan timnya, memiliki hubungan kerjasama dengan timnya, itu juga disesuaikan. Nah, sumber belajar yang luas, karena di sini juga merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, maka di sini kan sudah masuk nih pengembangan atau ilmu pengetahuan teknologi ya, sudah masuk lagi dan sudah lebih modern lagi. Maka karena dan sudah dianjurkan bahwa guru bukan satu-satunya lagi sumber belajar, maka peserta didik itu diberikan kesempatan untuk menemukan sumber-sumber belajar yang luas. Itulah yang dikatakan kenapa sumber belajar luas di sini, karena bukan tidak hanya lagi dari guru, tapi ada sumber belajar lainnya, mulai dari jurnal, buku, internet, masih banyak lagi teman-teman. Nah, di sini berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes. Nah, karena kita udah belajar nih teman-teman, kita udah belajar di sekolah gitu, jadi kita perlu dan harus mengetahui hasil belajar kita itu seberapa mampu, udah memuaskan atau belum memuaskan, seperti itu. Pengembangan konsep belajar tuntas ini juga tidak perlu saya jelaskan secara banyak ya. Lalu pendekatan belajar secara luas ini tadi sudah juga banyak, mulai dari, karena di sini sudah masuk teori-teori baru, maka tentu banyak pendekatan belajar yang sudah bervariasi mulai dari kurikulum sebelumnya. Nah, penilaian fokus pada proses pembelajaran dan upaya penugasan atau keterampilan suatu kompetensi. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa pembelajaran itu tadi kan sudah dilakukan dan sasaran kompetensi juga sudah ditentukan dan sudah disepakati. Nah, jadi diupayakan bahwa penilaian itu dilakukan melihat ketercapaian siswa atau peserta didik itu terhadap kompetensi-kompetensi yang sudah ditentukan tadi, teman-teman. Kurang lebih seperti itu. Baik, masih di kurikulum 2000-an ya. Sekarang kita masuk ke kurikulum 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Ini karena masih baru-baru dan rata-rata kita hampir ada yang mengalaminya, mungkin ya di angkatan-angkatan kakak-kakak kita tingkat yang lama, atau dosen-dosen atau guru-guru yang sekarang ini mungkin mengalami kurikulum 2006, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, landasan filosofinya ini adalah sekolah sebagai pusat pengembang lanjutan yang tidak menitik beratkan budaya. Jadi di sini karena ini juga penyempurnaan dari kurikulum 2004 tadi itu, di mana ke sekolah diberikan kesempatan untuk
untuk menentukan sasaran kompetensi, maka di kurikulum 2006 juga hampir sama. Sekolah masih diberikan kesempatan untuk menentukan sasaran kompetensi atau kebutuhan di daerahnya, namun tidak melepaskan atau tidak menghilangkan budaya-budaya dan nilai-nilai budaya di seluruh Indonesia. Jadi tidak hanya fokus di satu budaya. Contohnya jika sekolah di Sumatera Utara menentukan sasaran pendidikan atau sasaran kompetensi di sekolahnya, dia hanya fokus mungkin di budaya Batak Toba. Contohnya kalau di Samosir sana, dia hanya fokus di Batak Toba, dan itu tidak diperbolehkan. Harus keseluruhan budaya-budaya di Indonesia dan nilai-nilai baik di Indonesia. Jadi harus bisa mengakomodasikan atau secara keseluruhan tujuan pembelajaran itu harus tercapai, teman-teman. Nah, kalau landasan yuridisnya, di sini ada masih yang sama dengan kurikulum 2004 tadi, masih Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, namun sudah ada pasal 36 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, pengembangan kurikulum mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Prinsip diversifikasi ini tadi yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Lalu tujuan pendidikan di kurikulum 2006. Ini adalah mendorong sekolah mengambil keputusan secara partisipasi dalam mengembangkan kurikulum. Artinya hampir sama yang sudah saya jelaskan di awal tadi, bagaimana sekolah diberikan kesempatan untuk turut berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum itu sendiri, teman-teman. Lalu yang kedua di sini adalah tingkatan kompetensi. Di sini di kurikulum 2006 ini sudah ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik dan lebih banyak lagi. Yang pertama adalah kompetensi tamatan. Kompetensi tamatan ini adalah, jika saya ambil contoh di SMP. Nah, jika dia di SMP, ada syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan, baik ditentukan oleh Dinas Pendidikan dan ditentukan oleh sekolah dengan syarat-syarat itu, dan peserta didik biasanya akan dikasih tahu di awal-awal pendaftaran bagaimana kompetensi apa yang harus dia miliki untuk lulus dari sekolah itu, untuk masuk ke sekolah itu. Nah, yang kedua adalah kompetensi bahan kajian. Bahan kajian ini sama seperti bahan ajar ya. Mungkin di sini artinya peserta didik itu memiliki kesiapan atau catatan-catatan bahan ajar yang sebelum-sebelumnya, seperti itu. Yang kedua adalah kompetensi mata pelajaran. Kompetensi mata pelajaran ini juga biasanya ditentukan oleh guru mata pelajaran. Jika di kurikulum 2013 ini disebut dengan KD yang termuang dalam RPP. Biasanya setiap mata pelajaran, setiap KD itu ada. Kalau di kurikulum 2013 yang selanjutnya akan kita bahas. Nah, silabus pelajaran. Silabus pelajaran ini juga harus dipelajari oleh peserta didik untuk melihat, memahami, dan mengetahui apa-apa saja yang harus ia persiapkan dalam mata pelajaran itu, dalam semester itu, dalam 1 tahun itu gitu. Itulah dia mengenai kompetensi-kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik di kurikulum 2006. Selanjutnya dikembangkan lagi lah kurikulum 2006 itu ke kurikulum 2013, teman-teman. Di kurikulum 2013 ini tidak ada nama lain ya, namanya tetap kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini banyak, teman-teman, landasan pengembangannya. Ini landasan yuridis saja kita bahas ya. Landasan psikologinya nanti hampir sama dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum 2006. Nah, landasan yuridisnya ini yang pertama adalah Pancasila dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua
masih sama di kurikulum 2006 tadi juga ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu ada juga Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ada juga di sini Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Ada juga Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Yang sudah kita bahas tadi ya, di kurikulum 2006 itu ada standar kompetensi lulusan atau kompetensi tamatan. Ada juga standar isi tadi itu mungkin di bahan kajian kompetensi mata pelajaran dan silabus pembelajaran. Nah, tujuan pendidikan di kurikulum 2013 ini lebih konkret, lebih fleksibel, lebih banyak ya. Mempersiapkan manusia Indonesia untuk memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi, warga yang beriman, produktif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, dan beradaban dunia. Artinya di sini peserta didik itu dipersiapkan untuk menjadi manusia-manusia yang memiliki jiwa-jiwa inovatif, jiwa-jiwa kreatif untuk mempersiapkan dirinya di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Nah, selanjutnya kita bahas tentang KI, KD, dan RPP. Nah, di kurikulum 2013 tidak terlepas dan tidak jauh-jauh ya, itu adanya perbedaan dari kurikulum sebelumnya, itu tentang KI. Itu kompetensi inti yang berisi tentang sikap sosial, terbalik teman-teman. Seharusnya yang pertama itu sikap spiritual, keagamaan, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keagama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, sikap sosial, ini bagaimana ia atau peserta didik itu memiliki kemampuan untuk atau suka jujur, disiplin, dan mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, baik itu dengan guru, orang tua, teman, saudara-saudara, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga adalah pengetahuan. Biasanya disebut dengan KI 3. Simbolnya KI 3. Ini pengetahuan setiap mata pelajaran. Biasanya ini akan tertuang pada RPP ya teman-teman. Lalu yang keempat adalah keterampilan. Simbolnya itu K4. Ini juga tentang keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik, diharapkannya. Jadi itu mengenai kompetensi inti. Nah, kompetensi dasar ini adalah turunan dari kompetensi inti tadi. Jika di kompetensi tadi ada 4 poin, maka di kompetensi dasar itu biasanya akan membahas di pengetahuan dan keterampilan saja. Namun jangan salah bahwa tetap akan ada KI 1 dan KI 2-nya, sikap spiritual dan sikap sosial itu tadi di proses pembelajaran. Yang terakhir adalah kurikulum Merdeka. Ini adalah kurikulum terakhir yang akan kita bahas dalam video ini. Jadi besar harapan saya teman-teman dapat mendengarkan dengan baik dan seksama. Karena ini adalah kurikulum yang saat ini kita gunakan. Baik. Landasan pengembangan kurikulum Merdeka yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, masih sama dengan kurikulum 2004 tadi, 2006 sama 2013 itu masih sama, masih berpatokan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua ada Peraturan Pemerintahan Nomor 57 Tahun 2001 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2022. Yang ketiga ada dia
ada rencana strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020 sampai tahun 2024. Ini Permendikbud nomor 22 tahun 2020. Ada juga rencana rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 sampai tahun 2025. Ini ada di Pempres nomor 18 tahun 2020 juga. Masih ada lagi beberapa. Kalau landasan psikologisnya hampir sama dengan kurikulum sebelumnya, teman-teman. Nah, kita bahas tentang tujuan pendidikan di kurikulum Merdeka. Menurut atau yang dikemukakan oleh Nadiem Makarim, tujuan pendidikan ini sebagai pemulihan dari ketertinggalan ya akibat pandemi COVID-19, teman-teman. Ini yang menjadi masih kontradiktif di kalangan masyarakat pembelajaran di kalangan masyarakat, di kalangan pelajar, dan di kalangan mahasiswa ini, sampai di kalangan dosen juga ini masih menjadi pembahasan yang cukup signifikan dan cukup menarik ya. Lalu yang kedua, pendidikan menuju atau setara seperti negara maju di mana siswa diberi kebebasan dalam memilih minatnya. Di kurikulum Merdeka ini, peserta didik itu diberikan kebebasan memilih minatnya sendiri. Dan ini cenderung disalahartikan oleh peserta didik, atau bahkan disalahartikan oleh tenaga pendidik, di mana mereka menganggap bahwa ya sudah, karena ini kurikulum Merdeka ya lo belajar atau enggak itu tergantung peserta didiknya, suka-suka seperti itu. Dan seharusnya karena ini diberikan kesempatan untuk memilih, maka disinilah kesempatan peserta didik itu untuk mengemukakan apa yang ia rasakan, apa yang ia mau melalui pembelajaran di sekolah. Namun ini cenderung masih disalahartikan oleh di kalangan pelajar, bahkan di kalangan pengajar. Yang ketiga adalah kurikulum Merdeka fokus pada materi esensial dan membuat siswa lebih aktif. Artinya ini tadi karena sama seperti teori humanistik tadi atau kontradiktif tadi, ini hampir sama, teman-teman, di mana peserta didik ini diberikan kesempatan atau diharapkan lebih aktif mencari daripada mendapat. Yang keempat adalah mempermudah guru dalam mendampingi siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran nasional, tujuan pendidikan nasional. Karena di sini guru dianggap dan hanya berperan sebagai fasilitator, dia hanya mendampingi siswa atau peserta didik itu mencapai tujuan pendidikan. Lalu ketersediaan banyak perangkat ajar dan materi-materi yang tadi yang berfokus pada esensial tadi itu, karena banyaknya media yang dapat kita gunakan, sarana-prasarana yang dapat kita gunakan, media massa juga dapat kita gunakan sebagai sarana pendidikan, teman-teman. Yang salah, di kurikulum Merdeka ini diharapkan didik itu memiliki kemampuan dalam teknologi secara baik dan inklusif. Nah, kurikulum Merdeka di sini ada 4, teman-teman. Yang pertama adalah tahap perkembangan dan kecapaian peserta didik. Yang kedua, pembelajaran yang membawa kualitas belajar sepanjang hayat. Jadi tidak ada pandangan karena pemerintah hanya mewajibkan 12 tahun belajar. Jadi jangan bilang kami hanya butuh 12 tahun, yang penting sudah tercapai target pemerintah. Itu tidak ya, teman-teman. Kita belajar sepanjang hayat. Bahkan jika esok adalah hari kematianmu, maka belajarlah hari ini. Lalu yang ketiga adalah pembelajaran yang mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik secara holistik. Artinya pembelajaran itu harus mendukung atau harus membantu peserta didik itu mengembangkan kemampuan dan karakteristiknya, menumbuhkan minat bakatnya. Seperti itu, teman-teman. Yang keempat adalah pembelajaran yang relevan dan berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Artinya pembelajaran harus disesuaikan dengan apa kebutuhan masa depan dan apa yang harus dialami dan persiapan apa yang harus dimiliki peserta didik untuk kehidupan ke depannya, seperti itu. Jadi mata pelajaran itu
atau materi-materi yang diajarkan itu harus berorientasi pada masa depan. Jadi jangan ketinggalan mata pelajarannya gitu. Jadi seharapnya jika hari ini kita diusulkan menggunakan kurikulum Merdeka, maka jangan lagi menggunakan kurikulum 2013. Meskipun ini masih banyak mengalami kontradiktif ya teman-teman tentang kedua kurikulum ini di mana yang lebih baik. Nah, keunggulan kurikulum Merdeka ini ada juga ya, pembelajaran lebih sederhana dan mendalam karena tadi kita fokus pada apa yang kita mau, lalu fokus pada pembelajaran aktif dan kolaboratif tadi, bagaimana guru itu hanya bertugas sebagai fasilitator, lalu fokus pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas ini tadi. Dengan adanya atau dengan perkembangan teknologi itu, peserta didik itu diharapkan mampu memiliki jiwa-jiwa kreativitas yang baik, jiwa-jiwa daya juang yang baik seperti itu. Yang keempat adalah pembelajaran bebas namun inovatif. Ini tadi yang saya bahas juga tadi itu tentang teknologi, di mana pembelajaran itu harus mampu membangun jiwa-jiwa kreatif dan inovatif peserta didik. Lalu yang terakhir adalah menggabungkan materi pembelajaran atau mengimplementasikan terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, di sini maksudnya bagaimana pembelajaran yang sudah kita pelajari di sekolah itu harus memiliki kesesuaian dan dapat kita implementasikan pada pada kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir adalah kekurangan kurikulum Merdeka. Di sini adanya kekurangan standar keseragaman yang dapat menyebabkan variasi dan dalam ketercapaian hasil belajar siswa. Ini maksudnya teman-teman, karena kurikulum ini masih dalam proses penghayaan, masih dalam proses penerapan, maka itu keberagamannya itu masih dipertanyakan, keberhasilannya juga masih dipertanyakan. Yang kedua adalah membutuhkan siswa yang disiplin diri tinggi dalam kemampuan mandiri. Maksudnya ini adalah di kurikulum Merdeka ini, karena tadi itu harus memiliki jiwa-jiwa yang kreatif dan inovatif itu, dia harus belajar mandiri teman-teman, dan harus memiliki disiplin diri yang baik. Kalau enggak, ya enggak akan belajar seperti itu. Yang ketiga adalah menentukan fasilitas dan sumber belajar yang memadai untuk implementasi yang efektif dan produktif. Artinya di sini, meskipun perkembangan teknologi tadi itu berkembang dengan pesat, namun ternyata fasilitas itu banyak disalahgunakan, sehingga sumber belajar tadi yang seharusnya kita dapat dari teknologi yang maju sekarang itu tersingkirkan dengan sisi-sisi negatif dari teknologi itu sendiri. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan tentang kurikulum di Indonesia, tentang 11 kurikulum di Indonesia. Kurang lebihnya saya minta maaf, namun perlu kita perhatikan bahwa kurikulum itu disusun atau mengalami perubahan untuk menyempurnakan kurikulum-kurikulum yang sebelumnya, karena dianggap kurikulum-kurikulum sebelumnya itu memiliki kekurangan teman-teman, makanya dialami atau terjadi perubahan kurikulum. Jadi besar harapan saya bahwa saya sampaikan melalui membantu saudara dan teman-teman sekalian memahami perkembangan kurikulum 11 kurikulum tadi.